السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النور إذا دخل القلب انفسخ. قيل: يا رسول الله هل لذلك من علم يعرف؟ قال: التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada perkara yang lebih penting untuk kita usahakan siang malam. Kita habiskan umur kita untuk mendapatkannya, untuk merawatnya, untuk menyebarkannya, untuk mengajak kepadanya, melebihi urusan iman, urusan keyakinan yang benar, urusan yakin yang benar,
yang dimasukkan dalam hatinya manusia. Kalau orang tuh yakinnya benar, akhirnya ngomongnya jadi benar, sikapnya jadi benar, pemikirannya jadi benar, keputusannya jadi benar. Itulah yang pertama kali dibicarakan, yang pertama kali disampaikan, dan itulah yang terus-terusan diingatkan oleh para nabi, para rasul kepada manusia mengenai pentingnya urusan iman, urusan keyakinan. Orang itu bisa rusak, bisa belok dari kebenaran, bisa terjerumus dalam macam-macam penyelewengan, kemerosotan. Sumber utamanya, masalahnya adalah dalam urusan keyakinan. Maka Allah ceritakan ada orang bisa buat amal soleh, akhirnya dia bisa masuk surga, dapat macam-macam kenikmatan, sebabnya karena yakinnya yang benar. Kata para ulama, urusan yakin itu harus sempurna. Urusan keyakinan itu harus sempurna. Kekeliruan di dalam keyakinan tidak bisa ditambal oleh amalan apapun. Tetapi kalau orang itu sudah imannya benar, belum sempat amal, sudah resmi dia ini bagian dari penduduk surga yang kekal abadi selama-lamanya. Jadi iman ini tidak bisa ditimbang dengan amal. Amal semuanya ada harganya kalau ada iman yang benar. Maka ada seorang Yahudi beberapa saat sebelum dia mati beriman. Maka Nabi bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan sebab aku seorang hambanya dari masuk neraka. Belum sempat sholat, belum sempat puasa, belum sempat buat amal, beriman la ilaha illallah. Sudah. Orang itu kalau sudah membawa la ilaha illallah, dia telah membawa kunci surga. Kunci surga adalah dengan keyakinan, bukan dengan amal yang tanpa keyakinan. Dalam hadis riwayat Muslim diceritakan ada seorang pejuang agama namanya Qazman, yang terkenal kalau dalam perjuangan agama sering di barisan depan. Dengan sebab dia barisan-barisan musuh agama porak-poranda. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, si Qazman ini ahli neraka. Dikatakan Qazman karena dia ini orangnya cebol. Qazman artinya si cebol. Cebol tapi jos. Maka para sahabat terheran-heran dengan sabda Nabi. Terheran-heran tapi beliau-beliaunya yakin ini pasti benar. Maka dalam satu medan perjuangan mereka membuntuti Qazman. Apa yang akan terjadi pada Qazman yang disabdakan Nabi dia ini ahli neraka? Padahal dia ini zahirnya adalah teman kami yang lebih semangat melebihi umumnya teman di dalam perjuangan. Maka Qazman maju, musuh-musuh Islam dibabat oleh dia sudah lebih dari 5 orang sendirian. Begitu josnya.
Akhirnya dia lukanya tambah banyak. Kemudian dia nggak tahan dengan lukanya tadi. Dia ngomong, sebelum dia bunuh diri, dia ngomong, saya ini nggak percaya kok dengan Nabi Muhammad. Saya ini berjuang begini karena fanatik kepada golongan saya. Jadi dia bunuh diri, mati dalam keadaan sebelum mati sudah ikrar kalau dia ini tidak karena iman dia buat itu, hanya karena dorongan yang lain. La ilaha illallah. Kita yakini dengan keyakinan yang mantap dari lubuk hati kita bahwa Tuhan itu hanya satu, yang berhak disembah itu hanya satu, yaitu Allah yang telah menciptakan segalanya, yang menciptakan yang telah lalu, yang sedang dan yang akan datang, dan yang mengatur segalanya dan yang memiliki segalanya. Yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Allah wa lam yakun ma'ahu ghairuh," atau kama jaa fil hadis. Allah telah ada dan tidak ada yang selain Allah. Ada bumi, ada langit, ada cakrawala, bintang, lautan. Itu semuanya adalah ciptaan-ciptaan Allah. Mereka dulunya tidak ada, diciptakan oleh Allah baru ada, dikehendaki oleh Allah untuk ada baru ada. Termasuk tempat, termasuk arah, semuanya nggak ada. Termasuk waktu, itu pun nggak ada. Yang ada hanya yang maha satu, yaitu Allah. Sayyidina Ali mengatakan kurang lebihnya, Allah telah ada, tempat semuanya belum ada. Kemudian tempat diciptakan oleh Allah. Selepas Allah menciptakan tempat-tempat, Allah keadaannya sebagaimana sebelum ada tempat. Kana Allah wala makan wa huwa al-an ala ma kana ala ma kan. Allah telah ada, semua tempat itu belum ada. Kemudian Allah ciptakan tempat, dan penciptaan tempat itu tidak merubah apapun pada zat dan sifatnya Allah. Maka kita melihat semua makhluk ini, kita lihat dan kita yakini bahwa ini semuanya milik Allah, digerakkan oleh Allah, diputuskan oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Maka tambah banyak makhluk yang kita lihat, tambah banyak zikir kita kepada Allah. Jadi kalau orang itu imannya benar, para hadirin, melihat makhluk itu pertama kali yang dia ingati penciptanya. Inilah seharusnya sikap hati kita 24 jam. Melihat makhluk, yang pertama kali kita lihat jangan makhluknya, ini barang baru ini. Makhluk yang ngantukan waktu bahan itu bahan baru. Menunjukkan bahwa dia ini juga nggak bisa mengendalikan matanya, seperti yang nempel juga nggak milik dia. Seperti yang hidup, ternyata kehidupannya bukan dia kendalikan. Hidupnya dia juga nggak merencanakan, matinya juga nggak tahu kapan datang. Manusia ini diuji dengan macam-macam perasaan, punya ini, punya itu, punya umur, punya sehat, punya macam-macam keputusan. Sebetulnya itu perasaan aja. Yang ngatur segalanya adalah Allah. Akhirnya yang layak ditunduki hanya Allah, yang layak ditakuti hanya Allah,
yang layak diharap hanya Allah, yang layak diminta hanya Allah, karena semuanya adalah makhluknya Allah, yang menciptakan hanya satu, yaitu Allah. Maka orang yang berharap kepada selain Allah itu salah alamat. Dia ini nggak punya apa-apa. Orang lain itu mirip seperti kita. Orang lain itu siapa? Para hadirin, ya, teman kita, istri kita, orang kaya di kampung kita, penguasa-penguasa di dunia ini, sama seperti kita, lemah, nahan ngantuknya nggak bisa, nahan perutnya biar nggak mengeluarkan isinya juga nggak bisa, nahan sakit dari tubuhnya biar nggak datang juga nggak bisa, nahan matinya biar nggak datang juga nggak bisa. Maka kalau orang itu berharapnya kepada makhluk, lupa kepada Allah, hidupnya akan diisi dengan kekecewaan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Kecewa pada istri, kecewa pada teman, kecewa pada penguasa, kecewa pada lingkungan, kecewa. Jadi orang itu kalau tauhidnya tidak benar, cukuplah dia ini hidup sekali tersiksa terus para hadirin. Sebelum di akhirat sana urusannya berat, di dunia ini sebetulnya dia ini sudah tersiksa terus para hadirin. Maka di dunia ini yang hidupnya bisa tenang itu adalah orang-orang yang keyakinannya benar. Waktu susah bisa senyum, waktu bahagia juga tidak tergiur atau tidak terjerumus dengan macam-macam kenikmatan yang diujikan kepada dia, karena hatinya selalu dikendalikan oleh yakin yang benar. Kata para ulama, orang itu belum sampai hakikatnya iman yang benar sebelum dia ini menyikapi kejadian-kejadian dalam hidupnya dengan sikapnya orang yang yakin, bukan sikapnya orang yang baperan. Ketika dia di rumah dengan anak istrinya dalam kondisi berbahagia, semuanya serba mudah, hatinya tidak berubah. Saya walaupun dalam keadaan yang begitu nikmat ini, kalau Allah nggak tolong saya, ya saya nggak tertolong. Begitu juga kalau dia di tengah lautan, diombang-ambingkan ombak, kapalnya pecah, hatinya tetap sama. Di lautan pemiliknya juga Allah. Kalau saya ditolong Allah walaupun diombang-ambingkan ombaknya samudra, nggak masalah. Diombang-ambingkan ombaknya samudra, tinggal tidur. Seperti ceritanya Uwais Al-Qarani katanya, di antara cerita beliau naik kapal atau ulama yang lain dengan teman-temannya, kapalnya goyang nggak karu-karuan, beliau enak-enak tidur. Kalau orang tidur waktu kapal goncang itu berarti orang hebat para hadirin. Tapi ada yang lebih hebat melebihi itu, tidur waktu bayan. Kenapa bisa? Iya, diajak ngomong ketiduran kok. Maka teman-temannya sudah pada risau. Ini kita sudah mau tenggelam semua kok enak-enak tidur, bangun. Maka beliau bangun, ngapain sih kok pada geger aja? Ini kita mau tenggelam, mbok yo doa begitu loh untuk kita semua, Syekh. Ya doanya nunggu kapalnya pecah dulu aja deh. Akhirnya kapalnya pecah, ayo ikut saya ya, bismillah, ikuti saya, bismillahirrahmanirrahim, langsung jalan di atas lautan. Oh, itu sakti Pak, ya, tenggelam pun juga nggak apa-apa, asalkan Allah ridho. Maka ada cerita di buku-buku ceritanya Wali Songo, suatu hari Sunan Ampel bergerak di daerah-daerah di Jawa ini.
Maka dia ketemu orang yang semedi. Ini penting ceritain untuk santri-santri yang pengen sakti. Jangan-jangan diceritain tadi terus jadi pengen sakti. Wah, tidak begitu. Maka dia ketemu orang yang semedi di pinggir kali. Lepas semedi begitu dia praktek berjalan di atas air. Baru beberapa meter dia bisa jalan di atas air, tenggelam lagi. Dia ngulangi lagi semedi lagi. Ditanya, "Kang, kamu sudah menghabiskan umur untuk bisa berjalan di atas air itu berapa tahun?" "Sudah sekian tahun." "Oh, tahu nggak, kamu tak ajari sesuatu, kamu bisa berjalan di atas air tanpa perlu mengeluarkan waktu yang banyak itu." "Ya, siap." "Kamu terpejam dulu ya, jangan kamu buka mata kamu sebelum kamu saya panggil." Ya, ditunggu terpejam. Maka Sunan Ampel ngambil sampan. Terus kemudian naik sampan terus didayung di depan orang tadi. Melek. Maka orangnya mulai, "Loh, mana? Bu, bisa berjalan ini? Saya berjalan di atas air, naik sampan." Nggak perlu semedi, nggak perlu apa, dah. Umur kita ini bukan untuk itu, untuk dia terangkan pentingnya Islam, pentingnya iman, penting itu. Akhirnya orang tadi beriman kepada Allah. Jadi orang itu kalau sudah imannya benar, nggak mempan ditembak ya biasa, ditembak bolong juga biasa. Yang penting Allah ridho. Hidup itu jadi mudah semuanya karena yakinnya benar. Itulah para anbiya, ada jadi pejabat, jadi rakyat, bahkan ada yang terbunuh, tenang aja. Pimpinan-pimpinan hidayah, yang penting Allah ridho. Dalam suka dan duka, hatinya terbimbing dengan keyakinannya. Insyaallah kita semuanya niat berhadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah, beliau mengatakan, seorang ulama besar di Mesir, beliau sezaman dengan Wali Songo, orang itu belum sampai kepada hakikatnya iman sebelum dia ini sayang kepada orang-orang yang menggunjing dia. Maka murid-murid beliau jadi heran, digunjing kok heran, kok sayang ini gimana Pak? Iya, kalau kita lihat orang yang gunjing itu telah korban habis-habisan untuk kita. Amalan dia yang setiap amal itu lebih mahal dari dunia dengan segala isinya, gratis tanpa kita minta dikirim kepada kita. Dia punya amalan subhanallah sekali aja, itu lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Sehebat-hebatnya dunia, suatu saat akan kita tinggal. Subhanallah satu kali yang makbul akan menemani kita kekal abadi di surganya Allah. Ya, apalagi yang gunjing kita ahli sholat, ahli berjuang, masya Allah. Ini dapat kiriman paket gratis begitu banyak, maka kita harus malah sayangi. Maka di antara tertib beliau, kalau ada orang-orang yang menggunjing beliau, beliau sendiri datang ke tempat orang-orang tadi, berikan hadiah apa yang beliau punya, kambing bakar atau apa, terima kasih kepada orang-orang tersebut. Alhamdulillah saya bisa nyambalas hanya bingkisan-bingkisan yang murahan ini. Antum telah banyak berjasa kepada saya tanpa bisa saya balas dengan pembalasan yang sebenarnya, yang semestinya. Jadi kesimpulannya, orang itu kalau imannya benar itu jadi nikmat hidupnya para hadirin. Jadi hidupnya itu fokus pada satu arah. Ini semuanya dari Allah. Apa yang diridhoi Allah itulah maksud saya. Biar saya sampai kepada ridhonya Allah. Ilahi anta maksudi. Wahai Tuhanku, engkau adalah yang saya maksudkan. Wa ridhaka matlubi, dan ridhomu itulah yang aku cari.
Maka di India sana ada seorang ulama besar. Saking wibawanya ulama ini, wibawanya melebihi raja waktu itu. Ulama-ulama waktu itu pun pada tunduk dengan nasihat-nasihat beliau, apalagi rakyatnya. Tapi beliau kalau pulang ke rumah, para hadirin, di rumah punya istri, yang istrinya itu galaknya setengah mati. Beliau masuk rumah, baru di depan rumah sudah diomeli sampai kedengaran kemana-mana. Sampai santri-santri beliau pada gemes sekali dengan bunyai yang suka ngomel itu. Maka mereka datang kepada syekh tersebut dengan membawa uang sekian banyak, bilang, "Syekh, ini bunyainya ini bagaimana diganti aja. Ini kami telah urunan uang, biar Tuhan cari bunyai yang layak pakai. Ini sudah nggak layak pakai." Maka saya tadi bilang pada murid-muridnya, saya kira kalian ngaji pada saya ini sudah paham, ternyata belum paham. Dengan sebab istri saya ini saya bisa praktek tauhid dalam kehidupan saya. Raja sudah tunduk pada saya, ulama sudah pada tunduk, rakyat apalagi. Kalau saya pulang ke rumah, istri saya juga tunduk semuanya. Istri saya juga tunduk pada saya. Nanti jangan-jangan saya berpikir bahwa itu karena kehebatan saya. Ternyata semuanya tunduk, semua. Istri saya yang terdekat, yang paling tahu mengenai saya malah nggak tunduk belas, malah nggak menghargai saya belas. Oh, berarti ini kehebatan itu bukan dari saya. Itu semuanya adalah dari Allah. Jadi istri galak malah jadi menyebabkan dia jadi wali. Itulah kata sebagian ulama begitu, itu tandanya laki-laki soleh itu kalau kalah dengan istrinya. Loh, kok bisa, Pak? Itu dari sabda Nabi, di antara sifatnya wanita adalah yaghlibna al-kirama. Para wanita ini akan bisa mengalahkan para laki-laki yang bagus-bagus, kalah terus. Nah, laki-laki yang bagus itu mau menangan dengan wanita itu bukan satu kehormatan. Wa yaghlibuhunnal li'am, dan laki-laki yang akhlaknya buruk akan mengalahkan para wanita. Suami-suami yang galak, nggak sayang dengan istrinya, istrinya dibentak, ditendang, diludahi, diinjak. Itu kan istrinya jadi takut kan, akhirnya ditunduk, bukan tunduk sebenarnya, menunjukkan jeleknya suaminya. Yaghlibna al-kiram. Maka kalau istri kita ini tuwakut pada kita ini, menunjukkan jangan-jangan kita ini termasuk al-li'am tadi, para orang yang akhlaknya jelek. La ilaha illallah. Di sana, di India sana, ada seorang ulama besar namanya Nizamuddin. Di tempat yang sekarang jadi markas Nizamuddin itu ada kubur beliau, kuburnya Syekh Nizamuddin Aulia. Terkenal kewalian beliau, sampai raja pun cemburu dengan kewibawaan beliau. Ini Nizamuddin ini bukan raja, tapi wibawanya melebihi saya. Ini harus tak hilangkan ini Nizamuddin. Maka Syekh Nizamuddin punya kebiasaan-kebiasaan yang masyhur, yaitu full beliau dalam program-program mengamalkan agama yang tidak beliau robah, istiqomah, termasuk tidur qailulah sebelum zuhur. Maka raja musyawarah dengan menteri-menterinya, gimana caranya biar Nizamuddin itu kena fasal, yang akhirnya saya punya alasan untuk mencelakai dia atau bahkan membunuh dia. Karena rajanya jelek, juga sekelilingnya jadi jelek, para hadirin. Maka sebagian yang dimintai usulan tadi bilang,
Syekh Nidhamuddin itu punya kebiasaan sebelum zuhur mesti qailulah. Bagaimana kalau Tuan Raja manggil beliau waktu qailulah itu, pasti nggak datang. Dia akan lebih mementingkan qailulah itu melebihi semuanya. Maka benar Syekh Nidhamuddin ketika mau qailulah ada panggilan dari raja. Maka murid-murid beliau yang menyampaikan surat tadi pada nangis, Syekh untuk hari ini coba Tuan robahlah qailulah Tuan, nggak usah qailulah Tuan pergi, karena kalau Tuan nggak pergi pasti ini yakin kita sudah nggak punya Syekh lagi ini selepas hari ini. Nah, rasanya begitu zalim. Maka saya Nidhamuddin senyum. Qailulah ini kan disenangi Rasulullah. Nah, saya ini senang saya dengan Rasulullah itu melebihi pada diri saya sendiri. Nah, mati yo ben sebenarnya Allah ridho. Ya, rasanya tak laporkan kepada Allah, ya saya tak tidur. Nah, maka beliau tetap tidur. Begitu beliau bangun dapat laporan, Tuan Syekh, rajanya mendadak mati. Oh mati toh, ya sudah. Ya biasa aja, kok nggak suweneng raja mati juga enggak, biasa. Terus beliau persiapan sholat zuhur. Nah, semuanya makhluk. La ilaha illallah. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, yakunu fi ummati al-khasfu wal mashu wa dzalika fi ahlil qadari. Atau kama jaa fil hadis. Akan terjadi di kalangan umatku sebagian ditenggelamkan hidup-hidup dalam bumi kena siksa Allah. Sebagian dari mereka mukanya dirubah dengan muka yang bukan mukanya manusia, muka hewan. Dan itu akan terjadi pada umatku yang tidak percaya kepada takdir, kepada segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Manusia ini nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Kita ini semangat ya semangati, jangan lupa kalau semuanya ini sudah ada ketentuannya. Mungkin tadi pagi banyak di antara yang hadir nggak berencana untuk datang ke markas, kok sampai ke Masjid Rangkil ini gimana ceritanya? Itulah bagian dari bukti takdir. Tadi yang hadir tadi mungkin sebagian pengen waktu bayan nggak ngantuk, ternyata teklak-tekluk. Nah, itu adalah bagian dari takdir. Nah, mungkin banyak di sini ini yang dulu sebelum menikah sebetulnya pengen dengan si dia, ternyata yang dinikahi adalah si itu, bukan si dia. Nah, itu bagian dari bukti takdir. Mungkin dari kita banyak yang pengen punya anak yang begitu ganteng putih, ternyata anaknya lahir kurang ganteng dan kurang putih. Nah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, aku kenal dengan Tuhanku dengan sebab gagalnya perkara-perkara yang sudah tak rencanakan dengan matang. Araftu Rabbi bifasti azaimi. Aku kenal dengan Tuhanku dengan gagalnya perkara-perkara yang sudah tak rencanakan dengan mantap, gagal. Mau buat rumah nggak jadi, mau buat toko rencananya laris ternyata nggak kesampaian, mau nikah tahun ini ternyata nggak kesampaian, mau jadi kaya ternyata nggak kesampaian, yang ada istiqomah miskin. Masya Allah. Sebetulnya orang itu kalau mau melihat dan mau merenung yang terjadi pada dirinya, yang telah terjadi dan sedang terjadi, semestinya dia ini yakin bahwa memang Tuhan itu ada dan keadaannya itu bisa dibuktikan dalam keseharian kita tiap hari. Kata para ulama, di antara buktinya Allah itu memang yang mengatur segalanya. Setiap hari kita ini mesti ada bahagia yang tidak direncanakan dan ada susah yang tidak diprogram. Tiap hari ada aja.
tiap hari itu kita ada kecewanya. Mau beli buah ke toko ternyata habis, pulang ke rumah mau buat sambal ternyata lomboknya habis, mau ngopi ternyata kopinya sudah tutup tokonya, ada aja. Mau ke WC ternyata kepleset. Begitu juga hari ini ada hal-hal yang nggak diprogramkan, nggak plus, nggak ketemu teman yang nggak diprogramkan, ketemu yang nggak kenal yang nggak diprogramkan, ketemu kejadian yang nggak kita rencanakan sama sekali. Maka dalam Al-Quran, di antara ayat terbanyak dalam Al-Quran adalah mengajak supaya manusia ini berpikir. Afala ta'qilun, afala tadzakkarun, afala tubsirun, afala tasma'un. Kita ini diberi otak itu untuk berpikir para hadirin. Jangan dibawa saja seperti otak udang katanya. Akhirnya otaknya nggak untuk berpikir, akhirnya ditangkap oleh nelayan, akhirnya masuk ke mulutnya manusia. Beberapa tahun yang lalu kita pergi ke daerah Sulawesi, daerah Ampana. Di sana disuguhi udang lobster gede sak jempol kaki, gede lagi. Maka saya buka, loh, saya bilang kok nggak ada otaknya ya? Ya emang udang tuh nggak ada otaknya. Oh makanya dikatakan otak udang, ternyata nggak punya otak toh. Saya kira itu kan itu kambing ada otaknya, dan udang gede saya kira dibuka ada otaknya, kan nggak ada, yang ada di kepalanya itu kotoran katanya. Itu yang dibawa kotoran, bukan otak. Dasar otak udang, maksudnya otaknya itu nggak untuk berpikir, diisi kotoran. Ada seorang yang mengaku sebagai ilmuwan waktu itu. Dia mengatakan bahwa manusia ini bisa menentukan nasibnya sendiri, mandiri tanpa Allah. Menggerakkan tangan bisa, sepengin. Nunduk juga bisa, ngomong juga bisa, diam juga bisa. Mirip seperti Yahudi yang datang pada Nabi. Katanya semuanya diprogram oleh Allah. Saya berdiri ini, yang program siapa? Allah. Saya duduk ini, yang program siapa? Allah. Saya ngomong ini, yang program siapa? Allah. Nabi nggak berubah, tetap Allah, 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 semuanya. Orang tuh pengen berdiri, pengen duduk, pengen ngomong, kalau diurus kok bisa pengen itu bagaimana? Kamu ceritanya kok bisa pengen itu bagaimana? Nggak tahu ya, tiba-tiba datang pengen. Berarti datang pengen itu berarti pengen itu bukan dari kita, dari gaib yang masuk pada diri kita. Hanya kadang-kadang kita ini kurang merenung aja. Maka ayahnya sama, ibunya sama, anak bisa pengennya beda-beda. Yang satunya suka sambal, satunya benci sambal. Kok pengennya beda-beda? Itulah tanda bahwa memang pengen itu bukan dari ikhtiarnya manusia. Fa'alhamaha. Ini semuanya dari gaib, dari kehendak Allah. Maka orang tadi berjalan ketemu orang yang masyhurnya itu dia ini gila, tetapi mantan orang pinter. Jadi orang pinter itu walaupun gila masih ada nilainya. Di orang itu walaupun nggak gila, orang nggak pinter, ya nilainya berkurang. Kata para ulama, kalau orang itu diberi sifat pinter, itu senang. Walaupun dia ini tidak pintar, disifati pintar, senang. Orang itu bodoh, disifati bodoh, marah. Saking jeleknya kebodohan. Ada orang nggak ngerti, digoblokkan, marah. Ngapain kamu goblok-goblokin saya, padahal sebetulnya beneran. Marah. Ada orang ya ustadz juga bukan, bahkan dipanggil ustadz, seneng ustadz saya. Ya. Itulah namanya kepintaran, itu memang kemuliaan. Maka dia ketemu orang pintar tadi, mantan orang pintar. Hei ilmuwan, ya ada apa Wong Edan? Manggil saya Edan gak apa-apa lah, saya mau ngajak kamu debat. Katanya kamu bilang orang bisa menentukan nasibnya sendiri. Iya memang begitu itu.
Saya ngomong dengar kamu juga bisa, mau diem juga bisa, mau jalan juga bisa, mau duduk juga bisa. Berarti yang menentukan saya sendiri. Gitu ya? Ya, sekarang begini. Kamu saya tantang beberapa hal. Pertama, kalau kamu memang bisa ngatur diri kamu sendiri, bisa nggak kamu menahan biar kuku kamu itu nggak tumbuh? Maka orang yang ngaku pintar tadi pikiran, wong edan kok pintar ya. Ternyata saya ini nahan kuku saya biar gak tumbuh gak bisa. Kedua, namanya orang edan tanya apa ya? Sekarang kalau kamu buang kotoran besar, bisa nggak tanpa kamu kencing? Diam aja. Nggak bisa. Iya, ngurus dubur kamu aja nggak bisa, katanya bisa ngurus diri dan nasib kamu. La ilaha illallah. Kita ini pengen mudzakarah lagi para hadirin, sampai kita ini bangkit dari majelis ini sampai yakin gak eneng saliyane Gusti Allah sing iso ngatur ra eneng. Saliyane Gusti Allah itu mung makhluk mawon. Hidup sini nikmat. Maka kalau semuanya itu kita pandang sebagai makhluknya Allah, maka akhirnya kita ini menjadi orang yang ada gambaran untuk bisa bersikap yang terbaik untuk makhluk-makhluknya Allah. Maka di dunia ini nggak ada orang yang lebih kuat imannya, lebih lurus imannya, lebih sempurna imannya, melebihi para anbiya. Lebih sempurna amalannya melebihi beliau-beliaunya, maka tidak ada yang lebih bagus akhlaknya kepada makhluk-makhluk Allah melebihi para anbiya. Ya, orang itu amalnya nggak benar, sikapnya nggak benar, ngomongnya nggak benar, keputusan nggak benar, itu asalnya karena masalah iman yang gudikan para hadirin. Masalahnya dalam iman. Maka para anbiya pertama kali ngajak kepada umat itu luruskan iman, luruskan iman, luruskan iman, luruskan iman. Orang itu kalau imannya lurus para hadirin, tidak gampang dendam. Wong dia ini nggak merasa memiliki kok. Orang bisa dendam-dendam kan perasaannya memiliki toh. Saya kok nggak dihargai, saya kok diginiin. Saya itu siapa? Aku. Kuku kalau kepanjangan harus dipotong. Kuku, aku. Jika keakuan itu menghancurkan kebenaran dalam kehidupan kita, gampang memaafkan menyebabkan kita ini nggak gampang dendaman. Untuk apa dendam? Dendam itu kan untuk pemilik toh. Kita ini milik apa sih? Kita ini loh datang ke dunia itu loh nggak modal para hadirin. Datangnya telanjang, berangkatnya telanjang. Lepas itu ngaku punya ini punya itu kan, itu namanya akuan-akuan yang nggak terbukti itu para hadirin. Itu namanya salah paham, terbawa oleh perasaan. Jangan baper lah, baim, bawa iman, jangan bawa perasaan. Perasaan dikendalikan dengan iman, jangan sampai keyakinannya dikendalikan oleh perasaan. Maka di antara sifat-sifatnya orang takwa yang Allah janjikan surga kepada mereka, di antaranya wal 'afina 'anin nas, suka memaafkan orang. Itu kalau orang itu imannya enggak kenceng itu maafkan orang itu sulit. Tersinggung sedikit putus 7 keturunan. Tersinggung sedikit doakan orang, kamu mati, sak anak cucu kamu, sak buyut kamu, sak cindil abang kamu. Karena keakuan tadi para hadir. Kalau dia tahu ini makhluk-makhluknya Allah, nggak berani buat begitu itu para hadirin. Ini kalau yang memilikinya marah pada saya bagaimana? Jadi dia ini akan sopan kepada makhluk-makhluk Allah karena khawatir Allah murka kepada dia. Kadang-kadang orang ini sekilas mudzakarah iman yakin dikira menyebabkan orang itu meninggalkan asbab. Loh, semua asbab akan jadi benar dengan sebab itu iman dan
keyakinannya benar, karena semuanya paham ini dari Allah, maka saya harus bersikap yang diridhai oleh Allah. Syekh Abdul Wahab Asy'ari rahimahullah tengah-tengah berjalan dengan murid-murid beliau nginjak sesuatu, maka beliau lihat, apa sih sesuatu yang saya injak tadi? Maka beliau angkat, ternyata tasbih, bukan manusia para hadirin, tasbih. Maka beliau tahu yang beliau injak itu tasbih. Langsung beliau pingsan, sampai oleh murid-murid beliau dikira wafat para hadirin. Digoyang-goyang nggak bergerak sampai sekian lama, akhirnya bergerak. Ada apa Syekh kok tiba-tiba pingsan, sampai pingsannya begitu parah sampai tuan sekian lama nggak sadar? Dia bilang, saya takut kepada Allah, khawatir Allah murka pada saya. Ini tasbih ini kan satu alat untuk mengingati Allah, saya injak, kalau yang diingati itu murka pada saya bagaimana? Jadi dengan tasbih itu aja beradab, apalagi dengan orang-orang beriman. Berarti orang-orang beriman ini adalah nggak tahu seberapa tingkatannya, dia ini adalah dapat cuwilan dari cintanya Allah, dapat cuwilan dari derajat kewalian dari Allah. Allah tidak akan titipkan kalimat syahadat kecuali kepada ahli-ahli surga. Ya, akhirnya dengan orang-orang beriman itu beradab. Maka kata para ulama, kalau kita ini pengen praktek iman dalam kehidupan kita, setiap mau buat apa saja pada makhluknya Allah, pertama kali kita lihat, ini kalau saya buat begini, ini Allah ridho apa tidak? Kalau Allah ridho, kita minta izin dulu kepada Allah. Pertama kali kita pandang, Allah ridho apa tidak? Pemiliknya ini ridho apa tidak? Sampai kalau umpamanya kita ini mau memerintahkan istri kita umpamanya untuk buat kopi, istri saya ini miliknya Allah, tak suruh, Allah ridho tidak? Istri ya ridholah Allah, tak suruh. Maka ya Allah, saya minta izin, istri saya ini adalah milik Tuhan, minta izin tak suruh buat kopi. Kalau kita ini pada semua makhluk sikapnya begitu, itu para hadirin insya Allah akan jadi orang yang terbaik hidupnya para hadirin, dengan istri, dengan anak, dengan teman, dengan tetangga, dengan benda-benda mati. Masya Allah, ini semuanya milik Allah. Kalau saya nggak hati-hati, bisa kena murkanya Allah gara-gara saya tidak sopan dengan hal-hal, dengan perkara-perkara, dengan benda-benda, dengan makhluk-makhluk yang dimiliki dan diciptakan oleh Allah. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara tidak adab dengan kucing, tidak sopan, dikurung dengan sengaja, tidak dibiarkan cari makanan dan nggak diberi makan dan minum, akhirnya mati kelaparan. Ini tidak sopan dengan kucing loh, menyebabkan Allah murka para hadirin. Dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin habasatha la hiya athamatha wa la tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Maka di zaman Nabi ada satu kejadian, ada seorang wanita yang ditangkap oleh orang-orang yang mengusik agama. Maka ada satu kesempatan, wanita sahabiah tadi bisa lepas dari pengawasan musuh, dan musuh tadi punya unta yang terkenal sangat cepat. Maka wanita itu sembunyi-sembunyi naik ke untanya, kemudian bisa lari, akhirnya sampai ke Madinah. Sambil lari wanita tadi bernazar, ya Allah, aku bernazar kepada Engkau, kalau unta ini menyampaikan aku ke Madinah, saya selamat, mau tak sembelih. Maka wanita tadi sampai ke Madinah, Nabi mendengar perkataan wanita tadi, dipanggil, wanita nggak punya akhlak. Bukan nggak punya akhlak dengan suaminya para hadirin, dengan unta. Unta ini telah menyebabkan kamu selamat, nyawa kamu, badan kamu, malah kamu mau sembelih.
Wanita nggak punya akhlak. Jadi Nabi ini marahi para sahabat bukan karena nggak berakhlak pada manusia aja, perhatiin, nggak berakhlak pada hewan pun dimarahi, perhatiin. Padahal hewan kan nggak membawa iman, para hadirin mungkin ya, atau membawa iman kita nggak paham gitu ya. Masya Allah. Yang jelas bukan mukallaf, tidak dibebani syariat. Insyaallah kita semuanya niat, para hadirin. Mudzakarahkan lagi, mudzakarahkan lagi, mudzakarahkan lagi, omongkan lagi sampai kehidupan kita ini terbawa oleh iman dan yakin kita, akhirnya kehidupan kita menjadi lurus semuanya, para hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selepas orang itu yakinnya benar belum cukup. Harus punya panutan yang benar dalam mempraktekkan keyakinannya. Karena dirinya manusia ini isinya macam-macam kelemahan. Ada nafsu, ada setan yang menggoda, ada potensi suka tengkar, ada potensi nggak mau belajar, ada potensi ngawur, macam-macam kelemahan-kelemahan manusia. Walaupun dia ngaku apa-apa Allah tidak cukup, harus punya panutan. Apa-apa Allah itu harus ada aturannya. Saya dulu di kelas waktu pernah mondok sebentar, punya teman dari satu negeri yang jauh. Dia ini punya keyakinan yang aneh. Ini madrasah ini adalah milik Allah, maka semuanya adalah halal karena ini milik Allah dan kita ini hamba-hambanya Allah. Nah, kadang-kadang ini dia ini buka lemari kita, pakai baju, ini sama-sama hambanya Allah. Dan orangnya itu gotot, perhatiin, Masya Allah. Jadi kita mau negur itu jadi agak mikir-mikir gitu ya. Jadi repot, apa-apa Allah itu harus ada aturannya, perhatiin. Ya, kalau pas yang pemahamannya begini repot. Sak kamar jadi repot semua, akhirnya pindah kamar, dia sendirian di kamar. Sudah. Ini orang ini gawat, ini semuanya katanya milik bersama, Masya Allah. Maka apa-apa Allah harus diikutkan aturan yang telah diridhai Allah, aturan yang telah dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya kita semuanya niat, perhatian. Nabi telah menjamin ikut saya berarti surga. Allah telah menjamin ikut Rasulullah berarti taat kepada Allah. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Ikut Rasulullah pasti dicintai dan dimaafkan oleh Allah. Kita ini banyak salah, banyak lalai, banyak lupa. Jadi kalau kita ini hidupnya ikut Rasulullah, para hadirin, akan dimaafkan oleh Allah, akan dicintai oleh Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda kurang lebihnya, umatku, para hadirin. Kata sebagian ulama, umatku maksudnya semuanya yang ngaku sebagai umat Muhammad akan terpecah menjadi 73 golongan. Jadi memang ujiannya umat ini ada perbedaan pendapat di dalam mengaku benar itu, para hadirin. Kabeh ngerasa bener, wis gak apa-apa. Tapi perasaan kan sering tidak sesuai dengan kenyataan. Maka Nabi bersabda bahwa umat beliau ini akan terbagi menjadi 73 golongan. Yang 72 semuanya sesat. Jadi kata para ulama, karena Nabi mengatakan sataftariku ummati, umatku akan terpecah, berarti ini masih diaku sebagai umat Muhammad. Suatu saat akan masuk surga juga, tetapi banyak risiko di dalam menjalani perjalanan tersebut. Semuanya dalam pergi ke akhirat. 72 ini resiko mampir ke neraka, nggak tahu mampirnya berapa lama, kecuali al-firqah an-najiyah, satu kelompok yang selamat. Semuanya mengatakan ikut Rasulullah, yes kena ae lah, ngaku gak apa-apa, sing penting kenyataan piye.
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda bahwa satu golongan tadi adalah golongan yang disifati oleh Nabi ma ana alaihi wa ashabi, golongan yang mengikuti aku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Mengikuti Nabi ini diistilahkan oleh para ulama ahlus sunnah, pemilik sunnah. Di aslinya ahlus sunnah itu maksudnya Rasulullah, pemilik sunnah. Wal jamaah itu maksudnya para sahabat, jamaah kelompok orang, kelompok umat yang telah dipilih oleh Allah untuk jadi murid pertamanya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ikut Nabi melalui para sahabat. Sayyidina Ali mengatakan, walaupun orang itu ribuan, kalau tidak ikut Nabi dan sahabat itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun orang itu satu orang saja di daerahnya, tapi ikut Nabi dan para sahabat, dialah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kepastian orang itu ahlus sunnah wal jamaah bukan dengan jumlah, tapi dengan keakuratan seberapa ikut dia dengan Nabi dan para sahabat. Maka hari-hari kita mudzakarah sifat-sifat sahabat biar ada gambaran piye to kurang lebih kehidupannya para sahabat 24 jam. Yakin yang benar kepada Allah dan Rasulnya, sholatnya benar, akhirnya dari sholat yang benar amalan jadi benar, rajin wiritan, suka ngaji. Ilmu ma'adzikir para hadirin, rajin wiritan, suka ngaji. Karena orang itu kalau nggak suka ngaji nanti akhirnya banyak nggak tahu, akhirnya mau ngikutin Nabi caranya gimana. Kalau nggak suka zikir, ujung-ujungnya wong nggak ingat Allah, ujung-ujungnya sarungnya bermasalah. Nggak ingat Allah kok. Maka orang tuh kalau mau nakal biasanya tengok kanan, tengok kiri, ada yang lihat nggak? Ada yang lihat nggak? Ini nggak ingat, baru berani nakal. Kemudian amalnya, kemudian ikram, memuliakan orang-orang Islam yang telah dititipi kalimat syahadat oleh Allah, semuanya dikerjakan maksudnya adalah ridhonya Allah. Ikhlas itu maksudnya ridhonya Allah. Semua amalan yang maksudnya bukan ridhonya Allah itu adalah kemaksiatan. Nah, yang dipastikan ikut para sahabat itu siapa para hadirin? Para ulama sepakat kalau orang itu ikut dalam urusan ahkam salah satu dari madhab 4, maka dia ini dipastikan hidupnya tidak keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Maka dari madhab 4 ini para hadirin muncul wali-wali, telah berhasil produksi wali-wali sepanjang sejarah lebih 1000 tahun. Nah, kalau selain madhab 4 yang produksi wali murid para hadirin. Jadi kalau wali-wali yang dapat nusratullah, Syekh Mu'ainuddin Tusti, wali Songo, siapa? Izzuddin bin Abdissalam, Imam Ghazali, dan seterusnya itu para hadirin, ini adalah orang-orang yang memang ada panutannya yang akurat, panutannya yang pasti. Kalau ikut beliau berarti mesti agamanya benar. Maka khawatir kalau orang itu tidak mengikuti salah satu madhab 4, khawatir pengennya daftar jadi waliullah, ternyata ujung-ujungnya wali murid. Ya lumayan lah timbang jomblo. Kemudian dalam urusan berakidah mengikuti Asy'ari atau Maturidi, biar tidak salah dalam mensifati Allah, tidak salah dalam bertuhan, tidak salah dalam mensifati para anbiya yang diistilahkan oleh teman-teman di pesantren. Minimal orang itu dalam urusan bertauhid harus hafal dan paham akidah 50. Yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil bagi Allah 20, yang jaiz bagi Allah 1, yang wajib bagi para anbiya 4, yang mustahil bagi para anbiya 4, yang jaiz bagi para anbiya 1. Akhirnya total 50, akidah 50. Akhirnya dia berahkam dengan benar, kemudian berkeyakinan dengan benar.
Penting para hadirin. Akhirnya ngerti Gusti Allah tuh piye to sikape awake dengan Allah tuh bagaimana. Utusan-utusan Allah, panutan-panutan bagaimana sikapnya. Karena iman kepada Allah itu tidak akan diterima tanpa mengikuti para utusannya Allah. Di utusannya Allah di zaman masing-masing itu adalah satu-satunya pintu menuju surga para hadirin. Maka kalau beliau-beliaunya satu-satunya pintu menuju surga di zamannya masing-masing, maka beliau-beliaunya itu adalah tertinggi di zamannya masing-masing. Maka difatwakan oleh para ulama, kalau ada orang nyifati para anbiya dengan sifat yang menghinakan, seperti bilang anbiya itu maksiat atau menentang syariat, orang begini ini harus ngulang syahadatnya lagi. Kita ini para hadirin, kiai kita diolok-olok aja nggak terima. Ada orang mencaci sahabat di Pakistan itu setiap 10 Muharram ada 2 kelompok, satunya kelompok Sunni, satunya kelompok yang lain. Yang lain sukanya nyaci sahabat. Setiap 10 Muharram perang besar-besaran para hadirin. Perang fisik para hadirin. Itu sahabat. Yang mana tertingginya sahabat adalah Sayyidina Abu Bakar, yang imannya kata Ibnu Umar dari Rasulullah, andaikan ditimbang dengan imannya seluruh umat, tentu imannya Abu Bakar akan lebih berat melebihi imannya seluruh umat. Sayyidina Abu Bakar yang begitu tinggi derajatnya, para ulama maksimal memberi gelar beliau afdholul khalqi ba'dal anbiya, makhluk terbaik selepas para nabi. Sebab wong nyaci sahabat wani perang, lah nyaci nabi piye? Coba semuanya ini para hadirin. Para anbiya, para hamba, para hadirin, yang tertinggi derajatnya adalah para rasul 313, para rasul yang tinggi derajatnya 5, ulul azmi minar rusul, yang tertinggi derajatnya adalah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Selepas beliau, di bawah beliau adalah Nabi Musa. Menurut banyak ulama baru Nabi Ibrahim. Ini satu sikap biar kita ini dipastikan bagian dari ahlu sunnah wal jamaah. Maka kita ini mudzakarah 6 sifat disertai mengarah untuk hidup yang dipastikan ikut para sahabat, yaitu dengan ikut yang telah diterangkan tadi. Insya Allah semuanya niat para hadirin. Semua tadi adalah perkara yang penting, sangat penting, sangat-sangat penting. Maka sifat yang keenam, 5 sifat yang sebelumnya diperjuangkan hari-hari sampai mati. Perkara itu akan wujud secara asbab para hadirin kalau ada yang memperjuangkan. Masjidnya akan wujud, bangunannya wujud, yang isinya kalau ada yang memikirkan, memperjuangkan. Maka iman yang benar, ibadah yang benar, zikir ngaji yang benar, akhlak yang benar, ikhlas, semuanya ini akan mudah terwujudkan kalau ada suasana perjuangan, suasana dakwah, suasana taklim, suasana zikir ibadah, suasana khidmat. Itu semuanya dimulai dari meluangkan waktu. Maka untuk itu semua, siapa yang siap untuk meluangkan waktu untuk perkara agama ini para hadirin, silahkan para hadirin, silahkan insyaallah. Mari Bapak sekalian. Agenda pertama adalah keluar negeri jauh 4 bulan. Mari jemaah sekalian. Alhamdulillah minggu lalu dikeluarkan dari markas kita ini 1 jamaah ke Maroko, Masya Allah. Sebelumnya ke Turki. Nah, ke depan kita akan kirim jamaah sebanyak-banyaknya lagi. Mari Pak. Angkatnya ke Turki juga. Oh, terlalu. Maroko terkendali karena lockdown. Oke, silakan jamaah sekalian. Diperlukan jamaah sebanyak-banyaknya ke negeri jauh. Mari jamaah sekalian. Semua yang pernah ke India, Pakistan, Bangladesh 4 bulan, sudah waktunya meningkatkan pengorbanan untuk berangkat ke negeri jauh. Silakan, silakan. Mari silakan. Mari Pak, 4 bulan negeri jauh. Tidak perlu kita khawatir dengan kondisi-kondisi global yang mungkin membuat kita seolah-olah tidak bisa menghantarkan jamaah.
Memang ada negeri-negeri tertentu yang tidak bisa kita datangi, tapi banyak negeri-negeri lain juga yang masih bisa kita datangi. Mari jemaah sekalian, mari kumpul ke depan dengan Ustadz Alwan. Monggo niat riyen, monggo niat dulu. Yang niat berangkat, masya Allah. Kita dulu sebelum nikah juga niat, akhirnya sekarang sudah pada punya anak banyak. Niat dulu. Dari niat nanti berkembang jadi kenyataan, masya Allah. Ya. Niat makan, nanti lepas istimewa amal langsung makan beneran. Ini niat dulu para hadirin. Biasanya itu kehendak Allah untuk munculnya sesuatu dimulai dari niat para hadirin. Maka kita daftar untuk niat. Monggo, masya Allah. Mari Pak, silakan. Niat dulu. Mari silakan berdiri. Dari kawasan Temboro maupun dari luar daerah, silakan. Mari bergabung tafakud dengan penanggung jawab Negeri Jauh Ustadz Alwan. Mari silakan Pak. Negeri Jauh. Niat ngapalkan Quran, niat akhirnya ngapalkan Quran, akhirnya jadi hafid, akhirnya begitu ada. Ini niat, semuanya dimulai dari niat, insyaallah. Mari Pak, sekarang niatnya, musyawarahnya, nanti kemudian untuk menentukan kapan berangkatnya sesuai dengan arahan orang tua kita. Mari jemaah sekalian. 4 bulan Negeri Jauh. 4 bulan Negeri Jauh, masya Allah. Silakan orang. Berikutnya 4 bulan 40 hari dalam negeri, silakan. Termasuk 1 tahun, silakan. Ustadz alumni yang akan lulus, yang telah lulus, orang kampung, masya Allah, yang masih dalam pondok, keluar 1 tahun para hadirin, masya Allah, sedang bergerak. Ada 17-an jamaah 1 tahun, masya Allah. Monggo, masya Allah. Mari Pak, 4 bulan 40 hari setahun dalam negeri. Mari. Silakan. Sisa masa dari jamaah yang sedang bergerak boleh daftarkan ke tim taskil untuk tafakur ulang. Silakan Pak. 4 bulan 40 hari. Silakan. Masya Allah, kita ajak istri kita para hadirin untuk berjuang, untuk memperjuangkan iman, amal. Masya Allah. Monggo. Istri kita, Nabi kita selama di Madinah berangkat sendiri untuk menghandle rombongan 25 kali selama 10 tahun kurang lebih, dan selalu melibatkan istri beliau untuk berangkat. Masya Allah. Monggo. Mari Pak, masya Allah. Mas Tuat mengajak keluar bersama ahli kita, bersama keluarga kita, belajar berjuang, belajar berkorban, belajar bertanggung jawab dan cinta kepada umat. Mari jemaah sekalian, mari. Mas Tuat, berapa hari saja silakan. 15 hari, 10 hari, 3 hari dari mahala masing-masing dilaporkan ke markas. Mari, masya Allah. Sebelah utara Pak, sebelah selatan banyak yang berdiri nih. Sebelah selatan, sekarang sebelah utara. Mari Pak, 4 bulan Negeri Jauh, 40 hari sisa masa. Mas Turat silakan dipercepat taskilnya, masya Allah. Mari. Silakan para hadirin, silakan, masya Allah. Mari, masya Allah. Banyak daerah menunggu kita jamaah sekalian, masya Allah. Banyak daerah menunggu kita. Jamaah-jamaah juga banyak diterima, disambut dengan sebaik-baiknya di banyak kawasan, di berbagai tempat. Silakan. Mari. Kita pun perlu berkorban. Kita pun perlu meningkatkan pengorbanan. Mari Pak, mari. Insyaallah semuanya nanti, insyaallah. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.